Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani Indonesia, kembali lagi dalam pembahasan menyangkut perihal tani versi YOLB kamera. Salam rekan tani. Kali ini kita akan membahas lagi tentang pengendalian hama pada tanaman padi lagi. Dalam pengendalian hama dengan menggunakan pestisida atau disebut juga dengan mekanisme kerja pestisida pada pertanian, pada dasarnya masing-masing pestisida mempunyai cara yang berbeda untuk meracuni sasarannya, yaitu pestisida dalam membunuh hama menggunakan dua mekanisme, yaitu meracuni hama secara langsung dan meracuni tanaman terlebih dahulu. Baru hama akan keracunan setelah makan atau menghisap sel-sel pokok pada tanaman tersebut. Contohnya pada padi dalam pembahasan kali ini. Berikut ini adalah contoh beberapa cara mekanisme bekerja pada pestisida yang sering digunakan oleh petani, tentunya di daerah kita masing-masing, yaitu pestisida racun sistemik, pestisida racun kontak, racun lambung, dan pestisida racun pernafasan. Pestisida racun sistemik untuk jenis pestisida seperti ini, cara kerjanya tidak langsung membunuh organisme pengganggu tanaman atau dengan singkatan OPT. Racun pestisida setelah disemprotkan akan menempel pada tanaman. Kemudian racun ini akan terserap ke dalam jaringan tanaman mulai daun dan akar, yang termasuk pestisida racun sistemik umumnya adalah inseksida, fungisida, dan herbisida. Contoh inseksida sistemik misalnya inseksida berbahan aktif dimethyl imidacloprid, fipronil, dan asefat, dan jenis lain-lain. Contoh fungisida sistemik adalah fungisida berbahan aktif carbendazim, difenoconazole, dan lain-lain juga. Dan juga contoh herbisida sistemik adalah herbisida berbahan aktif glyphosat atau metsulfuron mental. Sedangkan pestisida racun kontak, pestisida ini akan bekerja dengan baik jika terkena atau kontak langsung dengan organisme pengganggu tanaman sasaran. Racun pada pestisida tersebut akan masuk ke jaringan tumbuh organisme target seperti kupu-kupu, ulat, dan sejenisnya. Selanjutnya akan terjadi gangguan fungsi fisiologis organisme target yang berakibat pada kematian. Biasanya begitu kalau sudah penyemprotan
timbul gejala-gejala kematian pada serangan tersebut. Yang termasuk pestisida racun kontak umumnya adalah inseksida, fungisida, dan herbisida juga. Untuk jenis insektisida, penggunaan racun kontak sangat efektif untuk mengendalikan serangga yang menetap dan tidak tersembunyi seperti ulat gerayap, kutu daun, dan semut, dan jenis lain-lainnya yang terlihat. Racun ini kurang bekerja baik terhadap serangga-serangga yang mempunyai mobilitas tinggi atau tersembunyi seperti lalat, kutu kebul, dan belalang ataupun sudet. Contoh insektisida racun kontak misalnya yang berbahan aktif golongan pyrethroid atau supermetrin, deltrametrin, alfa-strometrin, chlorpyrifos, BPMC, dan banyak yang lain beredar. Dan contoh fungisida kontak misalnya yang berbahan aktif mancozeb, manep, zineb, ziram, dan lain-lain juga yang banyak beredar di toko-toko pertanian. Dan ada juga contoh herbisida kontak yaitu berbahan aktif paraquat, biasanya yang berwarna gelap. Dan jenis racun lambung. Racun yang terdapat dalam insektisida ini baru bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprot dimakan dan dihisap oleh hama. Di lambung inilah kerja racun mulai beraksi. Racun lambung ini biasanya berhubungan dengan racun pestisida sistemik dalam sebotol. Dan yang terakhir yaitu racun pernapasan. Insektisida jenis ini dapat membunuh serangga jika terhisap mulai organ pernafasan hama. Racun ini sering digunakan untuk mengendalikan hama gudang. Jenis racun ini sering tersebut sebagai racun fumigran atau fumigan. Dengan pembahasan secara singkat bisa kita simpulkan, pestisida sistemik ini efektif digunakan untuk membunuh hama tanaman yang ada di dalam jaringan tanaman atau pada hama yang tipe serangannya adalah menghisap atau menusuk tanaman, misalnya hama penggorok daun, pengerek batang, pengerek buah, dan stip dan kutu. Sedangkan dengan kata lain, pestisida kontak sistemik dan lambung efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan mobilitas tinggi seperti belalang, kutu, lalat buah, dan lain sebagainya. Karena pada saat penyemprotan kemungkinan hama tersebut tidak ada di tempat atau terbang. Dalam beberapa waktu kemudian akan kembali dan hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang masih mengandung residu racun tersebut. Kalau racun pernafasan efektif biasanya digunakan untuk mengendalikan hama mobilitas tinggi juga. Karena walaupun tidak terkena secara langsung, hama akan mati jika menghirup partikel mikro pestisida yang terbang di udara. Dalam pembahasan ini, kita akan simpulkan bersama apa tujuan kita dan apa mau kita saat ingin mengendalikan hama yang menyerang padi kita selama ini. Oke sobat, sampai di sini saja pembahasannya. Bila bermanfaat, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa juga. Dan jangan lupa dukungan dan support biar kita saling berbagi info lain. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen. Wassalam, Yolgi Kamera.